Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hakim dari kampus Politeknik SI Bandung, jurusan Teknik Komputer. Di sini saya akan menginstal Linux Ubuntu Server 16.04 di aplikasi VMware. Langkah pertama, teman-teman download dulu ISO Ubuntu servernya di Google. Di sini saya akan memakai Ubuntu Server 16.04. Langsung saja saya akan mencontohkan praktiknya. Pertama, klik home, kemudian ke new ini, klik. Setelah itu tekan next, masuk pilih tipikal atau kostum bebas, kemudian pilih next. Selanjutnya pilih ISO teman-teman. Di sini saya sudah ada ISO-nya. ISO saya download yang ini. Nah, di sini saya sudah download ISO-nya 16.04. Saya masukkan open, kemudian saya next. Nah, di sini pertama masukkan nama teman-teman, saya Wahyu. Masukkan usernya Wahyu. Masukkan passwordnya. Nah, setelah masukkan semua, next saja teman-teman. Di sini tinggal next juga. 20 next, langsung next, finish. Setelah finish ini, penginstalan Ubuntu servernya. Tunggu aja teman-teman, di sini loading. Ini instalasi sedang berjalan. Sini loadingnya. Sini instalasi lagi teman-teman, ditunggu sebentar. Biasa instalasi ini setengah jam biasanya atau 20 menit. Ini instalasi sedang berjalan. Nah, di sini peninstalan sudah selesai. Ini kita sudah masuk ke dalam Ubuntu servernya. Tunggu sebentar, lagi loading.
di sini sudah masuk penginstalannya semuanya. Sudah login, maka akan masuk di sini, akan masukin password teman-teman yang buat tadi. Sini saya masukin username-nya Wahyu, masukin passwordnya, tekan aja sudo masukin lagi passwordnya. Nah, ini sudah hasil penginstalan dari Ubuntu Server. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menginstal Ubuntu Server 16.04. Sekarang kita akan mengkonfigurasi DNS server. Untuk angka pertama yaitu teman-teman bisa melihat di sini ada ifconfig. Di sini saya akan klik dulu pertama ifconfig-nya. Nah, di ifconfig ini sudah ada terdapat IP, karena tadi saya sudah men-setting IP-nya untuk di dalam config ini. IP yang saya gunakan adalah 192.168.31 dan 171. Di sini saya akan mengganti IP-nya dulu, teman-teman. Di sini saya akan menggantikan IP-nya dengan cara langsung saja nano etc network interface, kemudian di enter. Nah, untuk bagian IP 192.168.31.171 ini, maka saya akan menggantikan dengan IP saya, yaitu saya akan menggantikan IP ini dengan IP 170 netmasknya 255, networknya nih. Untuk gateway-nya ini 191.168.31, saya dapatkan IP gateway-nya dari IP jaringan saya. Untuk melihat IP gateway-nya, open network, kemudian Ethernet, pilih change arbiter option di sini. Setelah itu pilih wifi, disilang saja teman-teman, klik detail, kita pindahin ke sini. Nah, untuk bagian ini IP gateway-nya itu saya ngambil dari IP jaringan saya, yaitu 192.168.31.1 untuk IP jaringannya. Untuk addressnya ini 192.168.31, saya pakai di ujungnya 170, sedangkan di address ini 168.31 di 169, makanya saya pakai di 170. Untuk 192.168.31.170 ini dari IP address, untuk 192.168.31.1 dari IP gateway, dan 8.8.8 ini adalah IP Google. Untuk domainnya itu saya gunakan yaitu wahyu.com. Setelah itu dari untuk penyetingan IP-nya. Kemudian sini saya close saja, close. Saya exit, keluar, Ctrl X, kemudian tekan Y atau yes, enter teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan save IP-nya dulu dengan service networking restart. Nah, di sini sudah service networking restart, berarti IP-nya sudah di restart. Bisa juga dengan cara etc init d networking restart, kemudian di enter.
Nah, IP sini sudah terrestart juga, bisa dengan service networking restart, bisa dengan etc init networking restart. Untuk lebih supaya IP-nya itu benar-benar terganti, teman-teman bisa dengan cara reboot. Nah, dengan cara reboot ini dia otomatis terrestart dengan sendirinya, teman-teman. Setelah terrestart seperti ini, tunggu sebentar. Nah, masuk lagi kembali teman-teman dengan cara masukkan username teman-teman. Sini username saya Wahyu, masukkan password, masukkan sudo seperti tadi. Nah, masukkan nama passwordnya lagi. Setelah itu teman-teman, angka pertama yaitu Windows R, tekan Windows R. Di sini Windows R teman-teman, klik cmd. Teman-teman coba ping Ubuntu server kita dengan IP tadi 192.168.31.170. Kita coba ping apakah terhubung atau belum. Nah, di sini replay from berarti sudah terkoneksi jaringannya. Di sini maka kita coba ping Google, ping google.com. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, replay 64 bit picture from berarti jaringannya sudah terhubung. Kita Ctrl Z aja. Kita coba dengan ping 8.8.8 dengan IP yang tadi kita buat. Kita tes. Ini ping Google juga. Nah, tetap bisa ya teman-teman. Ini tinggal tambahin nano teman-teman. Nano etc form. Kemudian masukkan IP teman-teman, name server 192.131.170. Masukkan name servernya 192.168.31.1. masukin IP jaringannya, kemudian langsung saja Ctrl X teman-teman, pilih Y, yes, enter. Setelah itu config lagi. Sebelum config ini kita harus menginstal OpenSSH. Kita cari di Google cara menginstal OpenSSH. Untuk perintah OpenSSH, nah ini teman-teman. Pertama teman-teman yang harus teman lakukan adalah menginstal sudo apt get install OpenSSH. Di copy, masuk ke sini teman-teman. Kita paste, kemudian di enter. Sebelum masuk ke putihnya kita harus menginstal dulu sudo apt get install OpenSSH server teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstal sudo apt get install OpenSSH server, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Langsung saja saya akan masuk ke dalam putihnya. If config. Nah, config untuk downloadnya sendiri, putihnya itu ada di sini teman-teman. Ada downloadnya di sini, AMD bit 64 bit AMR putih. Nih, karena saya sudah mendownload dan menginstalnya, saya tidak perlu menginstalnya kembali atau mendownloadnya kembali. Untuk linknya ada di sini teman-teman. Ini linknya, bisa masuk saja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk lagi ke modul. Kita sembunyikan dulu. Oke, kita masuk lagi ke modul teman-teman. Kita masuk ke putihnya. Masuk ke bagian putih, isi IP teman-teman. Yang ini 192.168.70 kita isi.
192.168.31.170. kemudian open, tinggal login username sesuai username Ubuntu teman tadi. Saya Wahyu, masukin passwordnya sudo su, tunggu sebentar. Kemudian Wahyu lagi, sudah. Habis itu apt get update ya teman-teman. Kita di sini akan buat apt get update. Setelah download apt get update, kita akan menginstal apt get install ntp-det. Kita copy saja, klik kiri, klik kanan, kemudian enter. Di sini saya sudah menginstal apt get install ntp-det. Kalau belum, teman-teman tinggal Y aja atau yes, nanti ada perintah Y atau no, tekan Y, enter. Penginstalan, masuk ke nano, kemudian kita masuk ke nano. Di nano ini teman-teman pilih yang paling bawah. Nah, di bagian pool ini, teman-teman isikan yang pool 0.1 pool 0.id.pool.ntp.org. Kopikan di bawah sini teman-teman. Setelah dikopikan, Ctrl X karena saya sudah mengkopikannya tadi. Kemudian teman-teman install Wigen Devs ini, klik kanan, dipaste aja. Nah, di bagian widget film ini ada tambahannya teman-teman untuk penginstalannya, karena di sini tidak ada, makanya ada perintah tambahan untuk menginstalnya. Gimana ini perintah tambahan untuk menginstal aplikasinya teman-teman, aplikasi widget yang tadi. Nah, di sini kita copy aja widget, kita klik kiri. Setelah copy yang ini, tambahkan lagi, klik kanan. Di sini dipaste sekali, oke, di enter. Nah, di sini masuk dalam proses penginstalan instalasi Webmin-nya teman-teman. Ditunggu sebentar, kita copy lagi yang apt ini. Untuk apt get install litmaps SSC ini teman-teman, di sini ada typo juga yang harus diperbaiki. Nah, di sini sudah berhasil penginstalannya yang untuk install Webmin. Kemudian diklik kanan saja. Di sini klik kanan, kemudian di sininya, nah teman-teman jangan lupa kasih tanda kurang gini. Nah, kemudian di enter saja. Setelah apt get install, tambah di sini tanda kurang teman, di sini ada tipunya, kemudian di enter. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, saya tidak perlu menginstal lagi sebenarnya, tapi biar teman sebagai contoh. Kemudian kita akan cek di PKG. Kita akan cek di PKG instalan Webmin dengan perintah ini. Klik kiri, klik kanan, enter. Kita coba teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam. Kemudian kita disuruh masuk ke dalam web browser adminnya teman-teman. Di sini kita klik kanan saja. Klik kanan. Ini sedang proses penginstalan, sedang proses mencari di PKG-nya apakah sudah terinstall atau belum. Install Webmin-nya sebentar, minta siang dulu. Tunggu proses ini ya teman-teman. Tunggu ini berhasil.
memang lama teman-teman, sabar. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita disuruh masuk ke web browser dengan IP kita. Nah, di sini kita ganti IP-nya menjadi IP yang kita gunakan tadi. Saya gunakan IP 70. Di sininya 31, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam web browser adminnya. Nah, ini web browser admin yang saya gunakan. Sini teman-teman, berhasil. Setelah berhasil, kita disuruh pilih advanced continue username, terus masukkan password yang tadi teman-teman install, karena saya sudah menginstalnya. Tadi sudah proses penginstalan juga sudah berhasil. Kita masuk. Oke teman-teman, langsung ke perintah berikutnya. Nano etc host. Pilih nano etc host, klik kiri, enter. Teman ganti IP ini menjadi IP teman-teman. Saya ganti jadi 170. Saya ganti jadi NS1, NSL. Di sini saya copy saja. Di sini saya copy. Ini saya hapus. Klik kiri, klik kanan, ganti TDC-nya, mengganti nama teman-teman yang sesuai tadi. Nah, kemudian di Ctrl X, yes, enter. Lanjut, kita install apt-get bin 9. Klik enter. Nah, kita di sini ada kesalahan min y-nya. Ini enter. Nah, sedang proses penginstalan di sini karena saya sudah pernah menginstal bin-nya juga, jadi saya tidak perlu install lagi karena sudah berhasil penginstalannya. Kemudian masuk ke bagian nano, klik kanan, nano etc bin.com, enter. Di bagian sini teman-teman kita disuruh mengisi include etc localhost zona, semuanya diisi seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang ini kita akan kopikan ke sini. Ini karena saya sudah pernah, jadi saya tidak perlu lagi. Kemudian saya Ctrl X saja, yes, kemudian di enter. Kemudian saya masuk ke DNS firmware-nya teman-teman. Pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah sudo su. Kita di sini disuruh selesaikan konstelasi dengan berikut dan DS. Kita disuruh sudo su teman-teman, sudo su. Kemudian disuruh etc option, klik enter. Di bagian forwardnya ini biasa isi sama IP teman-teman. Di sini kemarin itu ada 000 kan teman-teman, isi dengan di firmware ini 8.8.8 8.4. Di sini diisi di bagian ini, disamakan. Kemudian kita Ctrl X aja karena sudah. Kemudian di nano ini, nano localhost, kita copy, klik kiri. Nah, samakan teman-teman dari zonanya com sudah saya samakan sama nama saya. Zonanya semuanya sama. Ini juga sudah sama. Di sini IP saya 31 ref. Setelah itu teman-teman sudah berhasil.
Langsung saja Ctrl X, sudah disamakan tadi Ctrl X, langsung copy file yang ini, kita cp, TEDC nya diganti nama teman-teman tadi, saya ganti nama saya, kemudian saya copy, di sini juga saya copy, saya ganti sama IP saya 31, kemudian saya enter. Nah, setelah itu localhost teman-teman, copy, TEDC nya ganti jadi nama teman-teman, Wahyu. Kemudian ya di sini juga ganti, klik kanan, CRG nya teman-teman diganti sama nama teman-teman, Wahyu, HGRP nya, kemudian enter. Kemudian yang ini kembali teman-teman, copy, diganti jadi 31, kemudian enter. CGP nya lagi, klik kanan, ganti 31, kemudian enter. Setelah itu kita buka CD bin nya teman-teman, di copy, sudah, ls, klik kanan. Nah, di sini sudah ada localhost nama kita semuanya 3143 sudah ada. Kemudian kita langsung ke nano etc teman-teman, kita ganti TEDC nya jadi ganti nama kita, nama saya tadi, localhost saya Wahyu. Nah, di sini samakan semuanya sama bagian ini teman-teman. Untuk bagian ini kita samakan TEDC NS. Nah, bisa di copy, di sini bisa, untuk menghapusnya bisa klik sini, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, kemudian diklik kanan, dah berhasil. Untuk TEDC nya ini di sini aja, di tabs, kemudian di sini di tabs, ganti SL nya, TEDC nya ganti nama saya, untuk ininya diganti nama saya Wahyu, untuk TEDC nya diganti nama saya Wahyu. Kemudian untuk ini di tabs aja teman-teman, di tabs sampai sama, di tabs oke. Kemudian di TEDC ini ganti nama saya juga Wahyu, di tabs teman-teman, ini di tabs NSL nya, di TEDC nya ganti nama saya Wahyu. Kemudian di sini juga diganti, di tabs ini juga di tabs saja. Untuk IP nya ganti teman-teman, di sini ganti jadi IP saya tadi 70, di sini 31, di tabs, di tabs oke. 192 ini ganti 31,
170. Kemudian teknik informatika TDC nya diganti nama saya Wahyukom. Di sini di tabs, di tabs. Oke. IFTDC diganti nama saya. Kemudian di Ctrl X teman-teman, Ctrl X, Y, enter. Sudah berhasil, kita akan masuk ke dalam nanonya. Oke, ini ganti 31. Masuk ke bagian sini. Untuk bagian di sini samakan juga teman-teman. Tadi kita sudah bagian atas, untuk bagian ini kita samakan. Di copy. Di sini kita Ctrl K untuk menghapusnya. Di paste, klik kanan. Sudah. Kemudian di sini bagian sini ganti 319218 ID EDA. Ini di tabs saja, soalnya di tabs, satu tabs. Ini di tabs, TDC nya ganti jadi nama saya. Ini di tabs, TDC nya diganti Wahyu. Oke, di tabs juga, di tabs. Oke, 31 DDR ganti 31 teman-teman. Nah, DDR ARPA IDIN. Oke, MS nya juga, TDC nya diganti. Nama saya 100, ini ganti 170. IP saya ini ganti 31 162. Oke, ini di sini PTR di add, ganti nama saya Wahyu. Kemudian di Ctrl X, yes, enter. Langsung masuk ke nano yang tadi, yang di sini sudah saya setting pertama tadi. Nah, di setting IP teman-teman, satu server, gateway-nya, gateway jaringan, sama gateway untuk Google-nya teman-teman. Ctrl X saja karena sudah. Kemudian etc networking restart. Kita restart, apakah berhasil? Kita restart lagi bin-nya. Kita ns hotcube, kita set. Kita copy. Oke, TDC com-nya ganti di sini, ketik wahyu.com. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk lanjut ke di com-nya, kita coba lagi. Untuk keluar dari sini kita bisa klik exit. Nah, sudah keluar. Kita sudah keluar dalam folder ini. Kemudian kita bisa masukkan untuk di sininya dik wahyu.com, enter. Nah, sejarah 82 ini semuanya sudah berhasil. Untuk penginstalan DNS servernya kali ini sudah berhasil ya teman-teman. DNS server sudah berhasil. Mungkin itu aja dari saya untuk penginstalan DNS servernya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.